Kali ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh beliau, insya Allah, dari 087885272 sekian. Beliau menanyakan, apakah tidak sama sholatnya pria dan sholatnya wanita tentang merenggangkan tangan ketika sujud? Sekali lagi, apakah tidak sama antara sholatnya pria dengan wanita tentang merenggangkan tangan ketika sujud? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Disebutkan oleh para ulama yang demikian tadi, bahwasanya berbeda antara perempuan dengan laki-laki dalam masalah merenggangkan tangannya, menjauhkan tangannya dari sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya. Nah, disebutkan seperti itu. Nah, oleh sebagian para ulama, nah, yaitu tidak. Namun mereka para wanita disuruh untuk merapatkan ya, tangannya ke sisi kanan sisi kirinya, tidak merenggangkannya ketika sujud. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dalam rangka untuk menjaga aurat perempuan. Ini dalil mereka. Namun yang seperti ini dalil yang lemah. Diterang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya itu adalah dalil yang lemah. Ya, dengan beberapa sebab. Yang pertama, ya, karena ada nas yang mengatakan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah kepada siapa? Apakah kepada laki-laki atau kepada perempuan? Ini perintah untuk laki-laki dan perempuan. Nah, al-khitab amun li jami' ar-rijal wan nisa. Ini di arah pembicaraan Nabi SAW, sabda Nabi SAW ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian keharusan dari sebab tadi, sebab yang mengatakan dalam rangka menutup aurat, ya, ini ini mungkin bisa diterima ketika perempuan itu sholat di luar, ya, ketika sholat di luar rumahnya, mungkin bisa menjadi sebab. Ya. Tetapi kita tahu kebanyakan perempuan dan yang disyariatkan bagi perempuan yang afdal itu sholat di rumahnya, di rumahnya. Sehingga kalau begitu, apakah masih perlu juga untuk tidak direnggangkan tangannya? Nah, sementara Nabi merenggangkan tangannya, menjauhkan dari pinggangnya, dari sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya. Nah, kemudian bagaimana lagi dengan angkat tangan? Bukankah juga perempuan mengangkat tangan? Nah, dan ternyata para ulama yang mengatakan khusus dalam masalah merenggangkan tangan dibedakan, namun tidak membedakan dalam mengangkat tangan. Tetap disyaratkan mengangkat tangan sebagaimana laki-laki. Mana yang kira-kira lebih membuka aurat antara menutup tangan dengan merenggangkan dengan angkat tangan? Bisa jadi angkat tangan lebih menampakkan aurat, ya, tapi karena itu adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka yang benar bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sholat dari sisi gerakan-gerakannya. Memang dari sisi beberapa hal, ya, seperti dari sisi menutup aurat itu lain auratnya laki-laki dan auratnya perempuan ketika sholat. Ya, kemudian dalam masalah membaca dengan keras, ya, bacaan-bacaan yang keras, maka di sini juga ada khususan. Bagi laki-laki dikeraskan bacaannya, bagi perempuan maka boleh, tapi dia melihat, namun dengan catatan tidak sampai membuat fitnah, suaranya tidak sampai terdengar oleh orang yang di luar rumahnya misalnya, yang tidak menjadikan sebab terfitnahnya orang lain dengan suara dia. Nah, ini mungkin ada perbedaan dari sisi itu. Namun dari sisi gerakan-gerakan sholat maka tidak ada perbedaan, sebagaimana ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Mustaqni. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.